Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Kisah Karamah Habib Ahmad. Dilindungi dua harimau. Habib Ahmad dikenal tegas pada kaedah pakaian wanita muslim. Orang-orang di kota Pekalongan tahu betul akan hal itu, dan para wanitanya tidak pernah berani berjalan di antara rumahnya dan masjid tanpa menutupi auratnya. Pada suatu hari, ada seorang wanita asing berpakaian impor yang tampaknya tidak memahami keadaan. Saat ia berjalan di lokasi itu tanpa menutup kepala, ia berpapasan dengan Habib Ahmad Al-Attas, dan tiba-tiba sang sufi memukul wanita itu dengan tongkatnya. Bagi Habib Ahmad, itu merupakan kewajiban yang harus beliau lakukan. Orang-orang mengerumuni wanita itu dan menjelaskan situasinya, meminta ia melupakan kejadian itu. Namun wanita itu mengadukan ke kantor polisi yang dikepalai seorang Belanda. Kepala polisi memerintahkan para pembantu polisi Jawa menangkap Habib Ahmad. Para pembantu polisi tahu betul siapa sufi tersebut dan memilih menolak perintah kepala polisi Belanda itu. Si kepala polisi tertarik dan penasaran, kemudian pergi ke rumah Habib Ahmad sendirian. Namun dia kembali dan tidak melakukan apapun. Lalu dia bercerita, pada mulanya saya mau menangkap Habib Ahmad, tetapi saya melihat dua ekor harimau berada di sebelah kanan dan kirinya, kata kepala polisi kepada anak buahnya. Dapat kemuliaan dari penyusun Ratib Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas merupakan penyusun Ratib Al-Attas suatu hari berkata, "Syafaati tabalughu ila Safura." Artinya syafaatku akan sampai ke Safura. Saat itu murid-murid beliau hanya mencatat tausiah itu tanpa mampu memahami kata-kata Safura yang beliau ucapkan. Setelah lebih dari 400 tahun berlalu, barulah orang-orang mengetahui apa itu Safura. Ternyata sebuah komplek pemakaman jauh di kawasan Pantura, Pulau Jawa, tempat salah satu zuriat beliau dimakamkan di pemakaman Safura, yakni Habib Ahmad Al-Attas. Ternyata memang makam Safura sudah mendapat karamah kemuliaan tersendiri dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sekitar lebih dari 400 tahun yang lalu. Habib Ahmad yang kegiatan sehari-hari lebih banyak di masjid wakaf, pada akhir hayatnya mengalami patah tulang pada pangkal pahanya akibat jatuh sehingga tidak dapat berjalan. Sejak itulah beliau mengalihkan sebagian besar kegiatan di kediamannya, termasuk salat jamaah dan pengajian. Penderitaan ini berlanjut sampai wafatnya. Beliau wafat pada malam Ahad tanggal 24 Rajab 1347 Hijriah atau bertepatan 6 Januari 1929 Masehi dalam usia 92 tahun dan dimakamkan di pemakaman Safura. Ketika beliau meninggal dunia, banyak sekali masyarakat Pekalongan dan sekitarnya mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Belum pernah di kota Pekalongan terdapat pengantar jenazah seperti ketika wafatnya Habib Ahmad, kata Habib Alwi Al-Attas, salah seorang kerabatnya. Sepeninggal beliau, majlis ta'limnya diteruskan oleh putra beliau, yakni Habib Ali. Dan setelah kewafatan Habib Ali bin Ahmad, kemudian majlis ta'lim dilanjutkan oleh putra Habib Ali bin Ahmad yang bernama Habib Ahmad.
Sekarang ini majlis ta'lim yang dirintis oleh Habib Ahmad dilanjutkan oleh cicit beliau yang bernama Habib Bakir bin Ahmad bin Ali Al-Attas. Setiap tahun di Kota Pekalongan diadakan acara haul besar-besaran untuk mengenang perjuangan Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Peringatan haul beliau diselenggarakan setiap tanggal 14 Sya'ban, bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban yang setiap tahunnya dihadiri ribuan orang yang datang dari berbagai kota bahkan luar negeri. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.